Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak Iwan. Ya, hari ini masih di mata kuliah pengantar ilmu hukum ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang lapisan ilmu hukum. Ya. Nah, sesuai dengan judulnya, ini memperlihatkan bahwasanya ilmu hukum itu berlapis-lapis sesuai dengan, kalau bisa digambarkan ya lapisan, entah itu lapisan penampang batang, lapisan isi telur, lapisan isi anatomi tubuh hewan, tumbuhan, buah, dan seterusnya. Ya, di sini bisa Anda lihat mana lapisan yang terluar dan mana lapisan yang terdalam. Ya, kalau dianalogikan, ya, lapisan ilmu hukum itu seperti halnya tumbuhan, di mana tumbuhan ada secara anatomis, secara anatomi tumbuhan ya, ada akar, terus apa, batang, cabang, hingga dedaunan. Nah, demikian juga dengan ilmu hukum. Mana yang menempati level lapisan permukaan dan mana yang lapisan yang dalam. Biasanya lapisan yang terdalam ini tidak kelihatan. Lapisan yang terdalam ini tidak kelihatan. Disitulah filsafat hukum bersemayam. Ya. Sedangkan yang dirasakan, yang bisa diindra, bisa dilihat, diraba, diterawang oleh manusia, kayak uang aja ya, ini adalah lapisan yang paling luar. Kalau diibaratkan tumbuhan, lapisan terluar ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, hewan, ini adalah dedaunan. Nah, demikian juga dengan hukum. Hukum ini yang punya lapisan terluar yang dirasakan manfaatnya dan dampaknya, yakni hukum dalam bentuk praktiknya, praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Entah itu dipraktikkan keadilan, kesejahteraan, ketertiban, ataupun sebaliknya. Nah, praktik itulah yang dirasakan oleh penerima manfaat langsung dari hukum, yakni manusia. Kalau ada ketidakteraturan di mana hukum tidak berjalan, nah itu praktiknya. Berarti ada something wrong dengan hukum. Lain halnya kalau tujuan-tujuan hukum ini tercapai, masyarakat adil, sejahtera, tertib. Nah, disitulah hukum bekerja. Tahu dari mana? Lihat dari praktiknya. Siapa yang mempraktikkan terjadinya hukum ini? Aparatur penegak hukum. Baik polisi, jaksa, hingga hakim. Tapi dibalik itu yang tidak kelihatan, yang bermain di belakang tapi berpengaruh, ada permainan di belakang hukum yang berlaku dalam masyarakat, praktik hukum yang berlaku di masyarakat, tapi ini berpengaruh, yakni lapisan-lapisan yang lebih dalam dari itu. Kita tidak ngomongin tentang praktiknya, tetapi
yang menyebabkan seluruh praktik-praktik ini terjadi. Apa itu? Lihat dikupas lapisan berikutnya. Di situ ada dogma hukum atau dogmatik hukum, hukum dogmatik berupa peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi. Karena inilah bentuk hukum yang menjadi patokan praktik yang terjadi dalam masyarakat. Nih, mulai kelihatan di dogma itu mulai kelihatan apa? Produk hukum, wujud hukum, bentuk hukum yang menjadi patokan terhadap seluruh keadilan maupun sebaliknya, kesejahteraan maupun sebaliknya yang ada dalam praktik seharian masyarakat. Itu patokannya apa? Karena praktik seluruh praktik yang ada terjadi dalam negara kita, dalam masyarakat, ini adalah patokannya. Patokannya apa? Lihat wujud hukumnya. Apa itu? Regulasi alias peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi atau putusan hakim. Itu patokannya. Nah, siapa yang membuat regulasi jurisprudensi? Yang membuat regulasi siapa? Ayo, Trias Politika. Ayo, jangan sampai lupa. Ini tidak lepas, Trias Politika. Masih ingat Trias Politika? Ini ngomongin masalah lawmaker kalau Trias Politika itu. Lawmaker itu apa? Membuat hukum. Siapa yang membuat regulasi? Legislatif dan eksekutif di regulasi pelaksanaannya. Regulasi pokoknya legislatif, regulasi pelaksanaannya di ranah eksekutif. Jurisprudensi adalah wujud atau bentuk hukum yang diproduksi oleh kekuasaan kehakiman yudisial. Nah itu lahirlah dogma-dogma hukum. Inilah yang menjadi patokan. Dan terus kemudian ditelusuri lebih lanjut. Kok bisa wujud ada peraturan perundang-undangan sama jurisprudensi? Kok bisa seperti ini? Itu apa? Lihat kupas lagi lapisan terdalam. Oh, ternyata lahirnya peraturan sama jurisprudensi itu karena dilandasi dengan adanya teori-teori yang berkembang di kalangan sarjana hukum. Ini lapisan yang lebih dalam lagi. Dan teori-teori hukum. Kita kemarin pernah belajar tentang madhab hukum. Ada madhab, masih ingat? Madhab naturalis, madhab hukum alam, kemudian madhab positivis, kemudian ada madhab sejarah, sosiolegal, hingga realisme hukum. Nah itu madhab-madhab ini pemikiran para pemikir hukum itu. Ini masuk apa? Kayak mengkonsep, merancang sebuah bangunan yang menjadi patokan. Tapi masih dalam bentuk teori. Belum ada bakuannya. Nah, ini membuat asal muasal cikal bakal dari lahirnya regulasi-regulasi. Cikal bakalnya apa? Teori-teori hukum. Kita buka teori-teori hukum. Nanti ada teori hukum alam. Teori hukum alam itu apa? Teori yang lahir dilandasi oleh apa? Oleh pemikiran manusia, dan sebelumnya apa? Juga dilandasi oleh apa? Kepercayaan, keimanan atau agama tertentu. Itu hukum alam. Di dunia akademis lazim disebut dengan istilah madhab-madhab hukum alam, yang melahirkan juga apa? Teori-teori hukum alam. Termasuk nantinya apa? Teori-teori terkait dengan hukum Islam, fikih.
Itu bisa dikategorikan sebagai teori-teori hukum alam. Kemudian secara sejarah muncul peradaban berikutnya, di mana membuat hukum itu dalam bentuk apa? Aturan yang dibuat oleh negara. Muncullah aliran positivis. Hukum yang sah itu adalah hukum yang dibuat oleh negara, kata John Austin, filosof yang menginisiasi lahirnya mazhab positivis, hukum negara. Kemudian dilanjutkan oleh Hans Kelsen. Regulasi itu bagaimana sih? Regulasi itu harus pure, tidak boleh campur baur dengan anasir-anasir selain hukum. Hukum harus dilepaskan dari nilai-nilai sosial atau nilai politik, bahkan harus tidak boleh lepas dari hukum. Bahkan moralitas pun tidak boleh campur dengan hukum. Karena hukum dengan moralitas meskipun berkaitan, tapi harus dibedakan. Tetap mengacu pada teori John Austin tadi. Hukum itu buatan yang dibuat oleh negara, itulah hukum yang sah. Nih, teori-teori hukum. Nanti ada teori hukum sosiolegal, ada teori hukum realisme hukum, ada juga teori hukum kritis juga. Nah, itu ngomongin tentang teori-teori yang menjadi cikal bakal lahirnya regulasi. Nah, cikal bakal ini juga diilhami juga dengan tidak hanya cikal bakal atau jabang bayi, tapi apa? Benih. Kalau diibaratkan itu yang lebih awal dari jabang bayi apa? Kita tidak ngomong saru ya, tapi ya lihat konteksnya itu loh. Cikal bakal dari jabang bayi apa? Sperma bertemu dengan ovarium. Enggak. Bisa juga diibaratkan seperti ini. Lapisan-lapisan ilmu hukum itu seperti ini. Lapisan hukum yang terluar itu adalah mesin. Kenapa? Dengan mesin kita bisa melakukan sesuatu dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan industri, diindustrikan. Mesin itu memacu pada efektivitas sama efisiensi, murah meriah cepat. Mesin, kita perlu mesin untuk memproduksi secara massal dan masif, cepat, masif, massal. Perlu adanya mesin. Seperti hukum juga perlu ada mesinnya. Mesinnya apa sih? Mesinnya itu apa? Yang dipraktekkan oleh para hakim, polisi, jaksa, pengacara, notaris, bahkan saya sebagai pengajar hukum. Ini praktik hukum. Ini mesinnya, ini industrinya. Kalau kita berkehidupan hukum dalam konteks bernegara, harus diciptakan ekosistem hukumnya. Itulah, kita bermain di ranah lapisan praktis. Nah, untuk bisa memproduksi mesin bagaimana? Buat mesin memproduksi mesin. Misalnya ini, mesin memproduksi mesin, ada pabrik pembuatan mesin. Nah, itu hukum dogmatiknya. Berupa apa? Regulasi, jurisprudensi. Itu mesinnya mesin. Yang memastikan para hakim, polisi, jaksa bekerja sesuai apa? Sesuai peraturan perundang-undangan. That's dogmatic law. Itulah hukum dogmatik. Nah, siapa yang membuat peraturan perundang-undangan? Siapa yang membuat? Bagaimana bisa dibuat mesin, membuat mesin, pabrik mesin? Siapa? Nah, itu filosofinya kan semakin itu toh, kalau dianalogikan. Nah,
perlu adanya rancang bangun terlebih dahulu. Ada rancang bangunnya sesuai dengan perencanaan. Ini teori-teori hukum. Dibuat perencanaan, desainnya terlebih dahulu. Yakni yang dimaksud dengan perancangan ini apa? Berupa teori-teori hukum. Inilah yang menjadi cikal bakal rancang bangun dari sistem hukum. Cikal bakal dibuatnya aturan perundang-undangan maupun jurisprudensi berasal dari teori-teori hukum. Ternyata membuat mesin itu juga kompleks pekerjaannya. Kalau kita lihat lapisan terluarnya, yes, mesin aja, mesin fotokopi, mesin motor, mesin, nah kita langsung menikmati hasilnya. Tetapi di balik itu ada proses-proses hukum yang melandasinya. Ada pabrik membuat mesin, ada desainer yang mendesain supaya ini ngepas lewat apa? Lewat insinyur-insinyurnya, engineer-engineernya dalam merangkai merancang bangun mesin. Hingga kemudian filosofi hukum sebagai akar munculnya rancang bangun mesin hukum itu berupa apa? Blueprint konsep-konsep dasar. Misalnya teori gravitasinya Isaac Newton. Nah, ini melandasi lahirnya teori-teori lain. Nah, ini merupakan itu kalau terkait dengan hukum alam ya. Kalau dalam filosofi hukum di sini ini teori-teori dasar atau metateori yang membahas tentang tujuan hukum yang paling pokok, yang mendasar, yang filosofis. Ya ini hal yang pokok. Ya ini apa? Tujuan hukum. Terus kemudian dari mana hukum itu berasal? Apakah itu berasal dari wahyu Tuhan? Nah, itu ada inspirasi hukum alamnya. Ataukah berdasarkan pemikiran umat manusia, ataukah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh negara, pemerintah. Nah, itu jadi dilihat secara filosofisnya. Filosofis ngomongin tadi apa? Tujuan untuk apa hukum itu dibuat, kemudian sumber hukumnya berasal dari mana, dan kemudian sampai metodologi yang digunakan. Itu ke sana. Bagaimana lapisan-lapisan hukum ini berlapis-lapis membuat satu bangunan yang komprehensif yang diharapkan kokoh menyokong tujuan-tujuan hukum yang ditargetkan. Nah, ini filsafat hukum ya ini. Misalnya apa? Membuat ini gambarannya siapa ini? Lupa saya. Dulu iya. Nah, Da Vinci, Leonardo da Vinci merancang sebuah mesin. Mesinnya melalui mekanisme dasar terlebih dahulu, cikal bakalnya. Hingga kemudian Wright bersaudara membuat mesin pesawat, membuat pesawat sungguhan. Ini semua berasal dari cikal bakalnya terlebih dahulu. Demikian juga hukum hingga seperti yang kita rasakan, ternyata alur historis dan alur perkembangannya itu melewati fase-fase yang panjang dan berlapis-lapis. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya? Yuk kita lihat
satu persatu. Oh, tadi secara sekilas. Nah, diawali dengan praktik seperti yang saya jelaskan. Ini kalau praktik, cara bekerjanya, cara metode bekerjanya adalah metode deduktif. Tahu perbedaan antara deduktif sama induktif ya? Deduktif sama induktif. Tahu? Ada yang tahu? Kalau induktif berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang ditemukan oleh masyarakat, oleh manusia, kemudian dijadikan premis umumnya atau patokan umumnya. Patokan itu bisa berupa teori. Itu induktif. Tetapi kalau melihat bekerjanya ilmu hukum praktis, bukan itu yang metode bekerjanya, bukan seperti itu. Itu metode bekerjanya sisi filsafat hukum sama filsafat hukum, teori hukum sama hukum dogmatik, itu cara bekerjanya. Kalau hukum praktis cara bekerjanya adalah deduktif. Tinggal lihat patokannya, atau tinggal pakai mesinnya. Mesin hukumnya dipakai. Mesin hukumnya apa? Polisi, jaksa, hakim, kantor notaris. Tinggal pakai mesin hukumnya. Itu kalau ngomongin apa? Hukum praktis, lapisan hukum praktis. Cara bekerjanya adalah secara deduktif. Tinggal menerapkan saja. Hakim memutuskan perkara, tinggal lihat peraturan perundang-undangannya. Karena ini menjadi patokan dalam menyelesaikan perkara. Demikian juga polisi. Polisi tidak sembarangan menangkap, menahan, memenjarakan orang. Ada dasar hukumnya. Itu mesinnya. Itu patokannya. Regulasi dalam tataran praktis. Legal realism. Realitas hukumnya itu bagaimana? Lihat bagaimana polisi, jaksa, hakim bekerja. Itu caranya. Ya, ini yang termasuk dalam praktek hukum. Silahkan Anda catat, boleh lebih cepat lagi. Cekrik. Enak toh? Ini pengacara juga termasuk ini. Pengacara, polisi, hakim, notaris, konsultan hukum, pemerintah yang mensosialisasikan hukum termasuk ini, termasuk saya dalam kerangka melakukan pendidikan hukum. Oleh karena itu pihak-pihaknya seperti ini. Kenal dengan yang biru-biru ini? Kenal? Ya, itu paling tidak untuk memudahkan pemahaman kalian. Bahwa praktik hukum itu yang bekerja siapa? Kita tidak ngomongin oknum ya, tapi ngomongin yang punya kewenangan. Ini pihak-pihak yang punya kewenangan dalam legal realism, praktik hukum. Nah, terus kemudian lapisan berikutnya, lapisan hukum dogmatik. Untuk memudahkan, kalau ngomongin hukum dogmatik itu undang-undang, jurisprudensi. Nah, itu bentuk hukum yang siap pakai, yang bisa dijadikan pedoman. Itu hukum dogmatik. Gimana hukum bekerja? Hukum bekerja, kalau pembuatan hukum dogmatik, metodologinya induktif. Jelas, berdasarkan realitas yang ada, bersumber dari realitas yang ada di masyarakat atau dikonsepsikan oleh negara. Tapi ya bersumber pada praktik-praktik yang ada dalam masyarakat. Biasanya itu hukum dogmatik metodologinya induktif. Sampai membuat peraturan perundangan
tentu melalui studi akademik terlebih dahulu. Dalam pembuatan undang-undang ada naskah akademik. Naskah akademik naskah akademik ini berfungsi sebagai patokan ilmiah supaya kebijakan yang dikeluarkan dalam regulasi tadi tidak ngawur, tapi lebih tepat sasaran. Tujuannya seperti itu. Dan ini memerlukan penelitian ilmiah. Ya, penelitian ilmiah ini biasanya dilakukan secara induktif. Meskipun juga ada juga konsep-konsep yang dicanangkan oleh ilmuwan, tapi sifatnya karakternya deduktif. Jadi ini ada campuran induktif sama deduktifnya, tapi basicnya induktif. Misal kalau tentang konsep perbankan pasti ada sesuatu mekanisme perbankan yang baru kan. Nah ini berupa konsep. Ingat bedanya teori dengan konsep. Kalau teori pada umumnya dibuat secara induktif, tapi berbeda dengan konsep. Kalau konsep keduanya punya posisi yang sama. Kalau teori itu induktif, kalau konsep ini deduktif. Berdasarkan pemikiran hingga kemudian diimplementasikan. Diimplementasikan ke dalam apa? Regulasi, peraturan perundang-undangan. Kalau induktif berdasarkan praktek yang ada dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ngomongin tentang hukum perkawinan. Lihat praktek yang ada dalam masyarakat. Karena itu sumber hukumnya. Ada juga mulai mikir konsep. Ini ada pertaruhan. Konsep, ambil aja konsep feminisme. Kesetaraan gender dipakai. Ambil juga konsep apa? Konsep kawin campur, beda agama. Ambil. Prakteknya ada, berarti ada unsur induktifnya. Ambil perkawinan sesama jenis. Nah, ini perkawinan sesama jenis itu budaya baru atau budaya yang berlangsung menurut tradisi. Ya, semua ada pembenarannya. Tetapi pada umumnya yang dipakai adalah apa? Teori-teori yang sifatnya induktif yang mendasari lahirnya peraturan perundang-undangan. Meskipun ada juga karena apa? Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan ada unsur politiknya. Nah, politik inilah yang bisa membawa kemana-mana. Ada sisi akademisnya, tapi ada sisi kepentingan-kepentingan di balik itu semua. Bisa pakai teori, bisa juga pakai konsep dalam membuat peraturan perundang-undangan. Inilah bagaimana hukum dogmatik bekerja. Tapi kalau hukum dogmatik diimplementasikan, diterapkan, ketika hukum dogmatik diterapkan, berarti ini sudah masuk ranah hukum praktis, bukan lagi hukum dogmatik. Ketika hukum dogmatik, artinya campuran antara induktif sama deduktif. Ini. Yang termasuk hukum dogmatik. Nah ini. Yang menjadi patokan berarti. Kalau hukum dogmatik itu identik dengan patokan. Patokannya ternyata asalnya memang peraturan regulasi sama jurisprudensi. Tetapi dari sana mulai berkembang. Secara akademik muncul ada doktrin hukum. Atau pendapat para sarjana hukum. Juga dari peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi ada analisis di kalangan para sarjana hukum. Ada analisis yuridis. Di judul-judul penelitian akademik hukum kan ada analisis yuridis. Pernah dengar? Ya.
analisis yuridis atau analisis keputusan hakim. Nanti apa? Analisa terkait dengan jurisprudensi. Atau juga literatur hukum, artikel-artikel ilmiah terkait dengan hukum. Ini bisa menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa. Di situ, dalam prakteknya, ketika hakim mengadili, dimunculkan saksi ahli. Saksi ahli inilah sebagai sarana hukum dogmatik selain peraturan perundang-undangan sama jurisprudensi. Ini bagaimana hukum dogmatik bekerja. Siapa lawmaker-nya, lawmaker hukum dogmatiknya? Ini oknum, ini pihak-pihaknya. Ini lawmaker-nya. Ranah apa? Legislatif, eksekutif, judisial. Atau dosen hukum ini seperti ini. Pernah lihat? Siapa beliau? Pak Muhsin, teman saya. Ya, ini dalam membuat seorang akademisi hukum punya fungsi apa? Ya lewat ilmunya ini yang dipakai dan bisa menjadi patokan dalam penyelesaian sengketa. Inilah termasuk bagian dari hukum dogmatik. Ilmuwan hukum ini menjadi patokan. Tapi yang menjadi patokan bukan orangnya, tapi ilmunya. Next, wah, seluruh regulasi, jurisprudensi, analisis hukum, semuanya berawal dari mana sih? Bersumber dari ini loh, teori-teori hukum. Ini lapisan berikutnya, kita kupas lapisan lebih dalam. Teori-teori hukum. Ini menjadi cikal bakalnya, ini jabang bayinya. Istilahnya, ini jabang bayinya. Nah, lahir kalau secara kesejarahan lahir berdasarkan lahirnya madhab-madhab hukum. Teori hukum itu lahir bersamaan dengan lahirnya madhab-madhab hukum. Nah, sehingga kalau di list, dibuat daftarnya teori-teori hukum yang grand teori. Ini teori hukum alam, teori hukum positif, sosiolegal, teori hukum realis, legal realism, kemudian teori hukum kritis masuk di sini. Yang grand teorinya, hingga muncul ada teori-teori sub berikutnya. Misalnya teori hukum murninya, Hans Kelsen. Teori hukum murni tahu? Sudah saya sebutkan tadi syarat tersirat. Teori hukum murni, hukum itu harus murni, bersih dari anasir-anasir selain hukum, baik politik, sosial, ekonomi maupun moral. Hukum harus murni, teori hukum murni. Nah, teori hukum murni ini mendukung grand teorinya apa? Teori hukum positif. Demikian juga Steuvenbow teori regulasi yang bertingkat, yang berjenjang. Lihat piramida regulasi, pernah lihat piramida regulasi? Teori piramida regulasi? Steuvenbow teori. Nah, teori bahwa regulasi peraturan undang-undangan itu tidak flat, tapi bertingkat, berjenjang. Ada relasi hierarkisnya. Regulasi di level tertinggi hingga terendah. Pembuatnya pun juga lembaga tinggi sehingga tertinggi hingga terendah. Ini. Teori Steuvenbow teori ini mendukung grand teori berupa hukum positif. Coba
Kalau teori makosidus syariah, tahu ya? Tahu ya, ini kita teori makosidus syariah misalnya, atau teori asas maslahah, atau syaddu dzari'ah. Nah, misalnya, itu teori terkait dengan grand teorinya apa? Hei, ayo, biar jangan terbuka wawasannya. Ayo, kalau teori-teori terkait dengan fikih itu mengacu pada grand teorinya apa? Teori hukum alam. Kalau ngomong hukum agama itu ngomong tentang hukum alam secara akademik. Tapi nyuwun sewu, saya beri highlight warna kuning untuk memperlihatkan bahwa sekarang yang di antara teori-teori tersebut yang dominan adalah teori hukum positif dari dulu sampai sekarang. Inilah karena ini menjadi patokannya. Sedangkan teori-teori yang lain ya berusaha mengevaluasi, terutama teori hukum kritis. Ini sifatnya mengevaluasi. Ya, mazhab sejarah mengevaluasi secara sisi nasionalismenya. Sesuai dengan kepentingan nasional enggak? Atau ikut-ikutan dengan budaya global masyarakat? Globalisasi. Nah, ini sisi nasionalismenya mazhab sejarah lewat Volgesnya siapa itu? Carl von Savigny, ya, Savigny ini pencetus teorinya. Nah, ini mengevaluasi bagaimana supaya hukum ini punya subjektivitas, punya keberpihakan terhadap kepentingan-kepentingan bangsa. Kalau sosialis komunis ya terkait dengan kepentingan komunal masyarakat. Lahirnya ini menjadi patokan utama di negara-negara komunis. Nah, kemudian hukum kritis ala feminis. Nah, pemikiran hukum kritis ala feminis ini sebenarnya, kalau saya melihatnya, mengambil pemikiran komunis untuk diterapkan dalam konsep gender. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Lebih jelasnya apa? Yang memperhatikan itu bahwa feminis yang menginginkan adanya kesetaraan gender, menginginkan masyarakat tanpa kelas, itu intinya. Masyarakat tanpa kelas. Demikian juga dengan pemikiran komunis, ingin membuat masyarakat tanpa kelas. Nggak ada kaum burjuasi maupun kaum buruh proletar. Nggak ada. Semuanya harus sama. Demikian juga dengan gender. Gender itu harus sama, tidak ada kesenjangan. Bahkan tidak ada pembedaan antara laki-laki sama perempuan. Dalam relasi di sini, dalam tantangan dalam pembentukan masyarakat tanpa kelas itu apa? Ada kelompok-kelompok yang memunculkan adanya relasi kuasa. Ada masyarakat yang menindas dan ada masyarakat yang tertindas. Yang tertindas itu harus berontak. Kaum buruh harus berontak. Makanya komunis banyak didukung oleh unsur-unsur pekerja dan petani. Memberontak terhadap para kapitalis. Nah, demikian konsep ini diterapkan pada konsep feminisme juga. Lihat, ada persamaan antar kelas, antara apa? Laki-laki sama perempuan. Konsep ketertindasan diterapkan nggak? Siapa yang menindas, siapa yang ditindas? Hah? Ini nggak ngomong tindih ya, tindas. Siapa yang menindas? Yang dinarasikan tertindas adalah penentu yang sering menjadi korban. Nah ini korban ini kata kunci yang menjadikan mereka melakukan playing victim.
Wah. Dunia tidak akan maju kalau kita playing victim melulu. Lihat negara-negara, sekarang negara-negara barat banyak memakai konsep feminisme ini dan dunianya. Apa yang terjadi sekarang? Masyarakat barat mengalami kemunduran peradaban. Ini. Sebab apa? Daripada berusaha keras, mending enak playing victim, Pak. Ini, saya tertindas, saya dizolimi. Oleh karena itu saya harus setara, bisa berkuasa, bisa sejajar. Tapi tidak melihat kodrat fungsinya itu sebagai apa. Dalam relasi rumah tangga, kodrat wanita itu intinya sebagai apa sih? Ibu yang apa? Sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Tapi ini di atas nama kesetaraan, yang penting harus bisa boleh sama dengan laki-laki tanpa melihat kodratnya. Loh, kok saya ngomong sampai situ ya? Ya, tapi setidaknya ini gambaran bagaimana lapisan hukum pekerja dari sampai teori. Nah, ini tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya pemikir-pemikir teori dari siapa ini? Thomas Aquinas, John Austin, Hans Kelsen, sama Carl von Savigny, kemudian ini Roscoe, Calvin. Nah, ini tokoh-tokohnya. Siapa yang membuat teori-teori hukum yang grand teori? Hingga yang terakhir ngomongin tentang filsafat hukum. Ilmu filsafat itu intinya anak cabang ilmu filsafat yang inti, yakni ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Ini pentingnya. Kalau berkaitan dengan hukum, ngomongin bagaimana tujuan hukum itu dibuat. Kemarin kita pernah belajar tentang tujuan hukum, jadi apa? Keadilan, kesejahteraan, ketertiban, itu tujuannya. Nah, sumbernya dari mana? Apakah dari wahyu atau dari kehidupan sosial masyarakat? Nah, itu sumbernya. Itu secara materi, secara substansial, secara material. Nah, secara formal sumbernya apa? Berasal dari lawmakernya, legislatif sama eksekutif, atau yudikatif. Nah, itu asalnya. Metodologinya bagaimana? Ya, metodologi hukum yang digunakan. Apakah itu hukum normatif, hukum dogmatik, sesuai dengan teori tadi. Nah, metodologinya dalam membuat hukum, dan ada metodologi dalam menerapkan hukum. Ini yang menjadi acuan dalam pemikiran filsafat hukum, yang membuat rancang bangun awal. Kalau ibarat manusia, filsafat hukumnya apa? Dari sisi benihnya terlebih dahulu, spermanya. Filsafat hukum dari sisi spermanya, dari bibitnya. Pemikirnya ini Aristoteles salah satunya. Kemudian Jeremy Bentham, John Stuart Mill, sama siapa? John Austin. Ya, itu sekilas itu ya. Ya. Kemudian ya itu bisa Anda lihat bagaimana lapisan-lapisan hukum bekerja hingga membentuk, menurut saya alurnya seperti ini. Dari bibit hingga menjadi manusia. Dari benih, sperma menjadi manusia. Alurnya seperti ini. Any question sampai di sini? Ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.